Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, kelas HKI 5A. Baik, di video bahan ajar kali ini kita akan membahas dua materi. Materi yang pertama yaitu kerjasama dengan lembaga pemerintah. Materi yang kedua yaitu partnership dengan organisasi masyarakat. Baiklah, mari kita langsung ke materinya. Ke materi pertama, kerjasama dengan lembaga pemerintah. Kerjasama dengan lembaga pemerintah adalah hubungan formal, terstruktur, dan terencana antara peradilan agama dengan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terkait, pelayanan hukum, administrasi, dan perlindungan masyarakat. Kerjasama ini bukan hanya sebatas komunikasi atau koordinasi biasa, melainkan mencakup pertukaran informasi, pembentukan kebijakan bersama, penyediaan fasilitas pendukung, serta pelaksanaan program terpadu. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas pelayanan hukum, mempercepat proses administrasi perkara, dan memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dijalankan secara optimal di lapangan. Lembaga yang bekerja sama: 1. Kementerian Agama, yaitu penguatan sistem administrasi pernikahan, perceraian, dan isbat nikah. 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil, pencatatan perubahan status pernikahan dan perceraian. Ketiga, Kementerian Sosial, perlindungan anak, perempuan, dan kelompok rentan pasca putusan pengadilan. Keempat, Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sinkronisasi, regulasi, dan pelatihan bagi aparat pendidikan. Bentuk kerjasama: A. Pertukaran data informasi hukum antara peradilan agama dan instansi terkait. B. Pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM atau hakim, panitera, dan pegawai. C. Pendampingan korban perkara tertentu melalui pekerja sosial pemerintah. D. Koordinasi dalam pelaksanaan putusan, terutama yang memerlukan keterlibatan lintas instansi. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu partnership dengan organisasi masyarakat. Partnership dengan organisasi masyarakat adalah bentuk kerjasama yang dilakukan peradilan agama dengan organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lembaga keagamaan, komunitas lokal, maupun badan sosial lainnya yang memiliki fokus pada isu hukum, sosial, dan kemanusiaan. Materi ini bersifat kolaboratif di mana kedua belah pihak saling mendukung dan melengkapi, baik dalam hal edukasi hukum, advokasi, media, maupun pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pelayanan hukum, meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, membantu penyelesaian sengketa secara damai, dan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan masyarakat terpencil. Organisasi yang bekerja sama yaitu 1. LSM, perlindungan perempuan dan anak atau pendampingan korban KDRT dan kekerasan seksual. 2. Organisasi keagamaan, edukasi pranikah, mediasi keluarga, dan pembinaan rumah tangga yang harmonis. Yang ketiga, komunitas lokal, sosialisasi hukum keluarga Islam di tingkat desa atau kelurahan. Yang keempat, badan amal dan filantropi atau bantuan ekonomi dan sosial untuk pihak yang lemah secara finansial. Bentuk kerjasamanya yaitu 1. Mengadakan penyuluhan hukum di masyarakat. 2. Menyelesaikan mediasi pra-persidangan untuk mengurangi beban perkara. 3. Memberikan pelindung korban secara hukum dan psikologis. 4. Mengadakan program literasi hukum di wilayah terpencil. Baik, kita masuk ke manfaat, yaitu A.
mempercepat pelayanan hukum kepada masyarakat. B. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan fasilitas. C. Menjangkau kelompok masyarakat rentan yang sulit untuk mengakses pengadilan. D. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan agama. Tantangannya adalah A. Perbedaan prosedur dan regulasi antar pihak. B. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif. C. Potensi tumpang tindih kewenangan. D. Keterbatasan dana dan tenaga kerja. Dari kedua materi yang sudah kita bahas, dapat kita analisis lembaga pemerintah memberikan dukungan regulasi, kewenangan, dan sumber daya formal yang dibutuhkan untuk mempercepat proses hukum dan memastikan implementasi putusan. Sementara, organisasi masyarakat berperan dalam pendekatan sosial, edukasi hukum, pendampingan korban, dan menjangkau kelompok rentan yang sulit mengakses layanan formal. Kesimpulan dari kedua materi tersebut adalah kerjasama dengan lembaga pemerintah dan partnership dengan organisasi masyarakat merupakan kolaborasi strategis yang saling melengkapi dalam kedudukan kinerja pengadilan agama. Lembaga pemerintah memberikan dukungan formal dan regulasi, sedangkan organisasi masyarakat memperluas jangkauan layanan hingga ke akar rumput. Dengan sinergi yang baik, kedua bentuk kerjasama ini dapat meningkatkan efektivitas, pemerataan, dan kepercayaan publik terhadap pelayanan hukum. Baik, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.